Ibu-ibu, dari pelajaran hari ini kita bisa mengambil hal-hal penting ya. Di antaranya, kenapa Bu Ulfa? Mengapa kita perlu menabung? Untuk berjaga-jaga Bu jika ada kebutuhan mendesak. Ya, betul. Kemudian ada hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk berhutang, Mas Adam mungkin? Oh, niku Bu, pinjam hanya untuk kebutuhan bukan keinginan. Terus jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu Bu, niku. Ya, betul sekali. Ibu-ibu, mari kita saksikan film terlebih dahulu ya. Nggih. Sudah ibu-ibu? Sudah, sudah. Mari kita buka dulu buku pintarnya ibu-ibu. Halaman Halaman Bu. Halaman 84 Bu. Ya. Nggih. Monggo dibaca. Mas ada? Cermat meminjam dan menabung. Ya. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berhutang. Biasakan menabung supaya TIDAK tidak terjebak untuk berhutang. Selanjutnya, sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dan pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan. Bila kita terpaksa sampai berhutang, rencanakanlah hutang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dahulu sebelum berhutang dan sesuaikan jumlah hutang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga cara membayar cicilannya, bandingkan dan pilih tempat meminjam dengan total pengembalian termurah sesuai dengan pola pendapatan kita. Ngoten Bu, sampun. Oke, jadi dari pelajaran ini kita bisa membiasakan ya Bu nggih, membiasakan menabung dengan disiplin biar sedikit demi sedikit asal nanti lama-lama akan menjadi bukit nggih. Kemudian jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang nggih Bu nggih. Jangan sampai kita terjerat hutang nggih. Ibu-ibu, ini berikut tips tentang menabung nggih. Yang pertama, tentukan tujuan menabung, misal membayar uang pangkal sekolah nggih seperti yang tadi sudah dipelajari nggih. Kemudian misal untuk modal usaha, berjaga-jaga juga nggih. Kemudian yang kedua, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut nggih Bu nggih. Biasanya ibu-ibu kalau menabung kan punya tujuan tertentu nggih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu kita rencanakan menabung terlebih dahulu nggih Bu nggih. Kemudian yang ketiga, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran nggih. Nah, ini biasanya ibu-ibu itu menabungnya menunggu sisa uang nggih. Nah, ini kebiasaan ini harus dihilangkan nggih Bu nggih. Kemudian yang keempat, menabung tidak harus banyak asalkan rutin. Yang kelima, menabunglah dengan disiplin. Kalau tidak disiplin nggih percuma nggih Bu nggih, enggak tersampai targetnya. Nah, kemudian ini mempertimbangkan sebelum berhutang. Yang perlu dipertimbangkan adalah satu, pinjam hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan nggih. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Yang ketiga, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya nggih. Yang keempat, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Yang kelima, pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Oke Bu Ibu, dari sini sudah paham?
depannya nggih halaman 22 sampai 24. Itu Nggih. nanti dikerjakan di rumah nggih Ibu-ibu. Nggih, PR pun niki. Iya Bu, nanti itu cara Ngisinya pripun niki, Bu? isinya dilinyari mawon sesuai jawaban panjenengan nggih. Oh, nggih. Oh, ngeten. Oh, nggih, Bu. Ibu setelah belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang dan cara menabung serta sudah dibukakan tabungan di bank oleh PKH, maka kita juga perlu tahu apa manfaat yang diperoleh dengan memiliki tabungan tersebut ya, dan bagaimana menggunakan layanan perbankan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk sesi berikutnya tanggal 25 September di rumahnya Bu Ulfan nggih. Kita akan belajar mengenai manfaat layanan bank nggih. Diharapkan nanti semua peserta datang ya Bu nggih. Dan jangan lupa buku pintarnya dibawa kembali ya Bu nggih. Siap. Terima kasih ya Ibu-ibu. Saya kira pelajaran pertemuan hari ini cukup nggih. Sudah paham nggih Ibu-ibu semuanya? Sampun, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.